Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Atikah Wilda Inayah, Dwi Yanua Ramadan, Hasbi Yahya Muhammad, Mei Sugianto, Rifko Aji Purnama, dan Windarwati. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi, topik 1, demonstrasi kontekstual. Pertama, ada pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menyesuaikan peserta didik dengan memenuhi kebutuhannya. Tomlinson 2001. Metode pembelajaran ini memusatkan siswa sesuai dengan kebutuhan yang perlu ditangani oleh guru sebagai fasilitator. Pembelajaran dapat memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan potensi diri yang menyesuaikan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar peserta didik. Mari kita berdiskusi tentang contoh keragaman anak-anak yang ada di kelas. Dalam hal ini, kelompok kita memiliki 2 contoh murid. Yang pertama bernama Nina. Nina adalah anak kelas 4 SD ceria hati. Ketika proses pembelajaran berlangsung, terkadang banyak faktor yang mempengaruhi semangat Nina dalam memperhatikan pelajaran. Apabila guru Nina menjelaskan materi dengan cara penjelasan materi di papan tulis, mengarang cerita melalui gambar, atau meringkas materi yang ada di buku ajar, Nina cenderung akan lebih bersemangat karena ia bisa menggunakan imajinasinya dengan leluasa. Dan juga apabila tugas tersebut berkaitan dengan menggambar atau mengarang cerita, Nina bisa menyelesaikan tugas tersebut lebih awal dari teman-temannya. Akan tetapi, Nina kurang bersemangat jika pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan kegiatan berdiskusi, membaca, atau menangkap cerita. Selanjutnya, Nina memiliki teman bernama Roni. Roni memiliki keterampilan yang terbalik dengan Nina. Ia cenderung lebih bersemangat apabila mendapatkan tugas atau kegiatan berdiskusi atau berkelompok. Karena dengan begitu, Roni bisa mengungkapkan pendapat atau menyuarakan isi kepalanya. Seringnya, jika sedang berdiskusi, Roni selalu memimpin diskusi kelompok dan kelompok Roni juga lebih terkoordinir. Pun jika kegiatan kelas berupa menggambar, Roni sering kewalahan dalam melaksanakan tugasnya dan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikannya. Berdasarkan keragaman peserta didik di kelas, maka dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, Nina memiliki gaya belajar visual atau melalui gambar. Dan yang kedua, Roni memiliki gaya belajar auditori atau melalui mendengarkan. Dari berbagai keberagaman peserta didik di atas, ada satu teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu teori tentang learning modalities. Learning modalities adalah strategi pengajaran yang mengandalkan penggunaan berbagai jenis media dan alat pengajaran untuk menginstruksikan dan mendidik peserta didik. Untuk mewujudkan teori pembelajaran learning modalities, ada beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan, seperti pidato, audio, gambar, tulisan cetak, dan ilustrasi. Yang selanjutnya adalah learning modalities. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama adalah modalitas belajar visual. Modalitas belajar visual adalah kemampuan otak untuk menerima informasi yang lebih mudah melalui gambar. Jadi, kemampuan otak kita itu lebih mudah memproses informasi dalam bentuk gambar. Untuk gaya belajar visual ini, biasanya siswa lebih mudah untuk mengingat gambar atau foto yang berbentuk visual. Yang kedua adalah modalitas belajar auditori atau gaya belajar auditori. Modalitas belajar auditori adalah kemampuan menerima informasi yang lebih mudah dalam bentuk suara atau berupa pendengaran. Dalam pembelajaran di kelas, biasanya siswa bertanya dan
mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Jadi untuk gaya belajar auditori ini, peserta didik atau siswa itu lebih mudah atau menyerap informasi dalam bentuk suara melalui pendengarannya. Ketiga adalah modalitas kinestetik. Modalitas kinestetik adalah kemampuan untuk melakukan atau memperagakan fisiknya. Jadi gaya belajar siswa di sini yaitu siswa itu lebih untuk memperagakan fisiknya. Di dalam pembelajaran siswa itu bisa melaksanakan dengan learning by doing atau belajar sambil melakukan aktivitas, dan juga bisa juga berupa bermain peran atau role play. Lanjutan, ketiga modalitas belajar tersebut tidak secara baku bahwa siswa hanya menggunakan satu modalitas belajar saja. Peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini, tergantung pada situasinya. Dari uraian teori di atas, kita bisa melihat bahwa tiap peserta didik juga memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, sekarang terlihat bahwa setiap peserta didik itu berbeda-beda. Semuanya berbeda satu sama lain, memiliki kebutuhan yang berbeda, dan tidak bisa disamaratakan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Sekian dari kami. Terima kasih.